Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Ibu di channel Ade Oktavia tentunya. Baik, kali ini kita akan bahas materi tentang interaksi sosial. Tetapi sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kamu tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Pada gambar berikut ini adalah interaksi sosial yang terjadi pada guru dan siswa serta pembeli dan penjual di pasar. Interaksi sosial yang terjadi sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam kelompok masyarakatnya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Interaksi yang terjadi berkaitan dengan nilai dan norma pada masyarakat tersebut. Nilai dan norma dalam masyarakat membentuk aturan, lembaga sosial, dan sistem hidup bersama. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial. Sebenarnya apa sih interaksi sosial itu? Ada yang tahu nggak? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, berbincang-bincang, bahkan berselisih loh. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis seperti imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Baik, kita akan membahas satu persatu faktor-faktor yang dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi mempunyai peranan penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang mematuhi norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh imitasi yaitu seorang anak yang meniru ayahnya untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti berlangsung ketika seorang memberi pandangan atau pernyataan sikap dan diterima oleh orang lain. Pihak pemberi sugesti umumnya orang yang berwibawa dan dihormati. Contohnya, seorang atasan mengatakan kepada bawahannya agar disiplin dan tidak malas supaya dapat meningkatkan karirnya. Sang bawahan kemudian mengubah sikapnya menjadi disiplin dan rajin. Yang ketiga yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan ibunya berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe ideal. Yang keempat yaitu simpati. Simpati merupakan situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Yang kelima yaitu empati. Empati merupakan simpati mendalam terhadap orang lain yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Dengan kata lain, kita memposisikan diri kita pada orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang kehilangan anggota keluarganya.
dan kita ikut merasakan kesedihannya karena pernah merasakan apa yang dialaminya. Oke anak-anak, masih tetap semangat ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Syarat-syarat interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Baik, kita terlebih dahulu akan membahas kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik ya. Sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh. Misalnya ketika kita berbicara melalui telepon ataupun email. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Yang pertama, antar individu. Contohnya, seorang kakak membantu adiknya belajar. Yang kedua, antar individu dan kelompok. Contohnya, seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Lalu yang ketiga, antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Contohnya, regu A dan regu B bertanding sepak bola. Lalu yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Hal yang terpenting dalam komunikasi adalah adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan, yaitu suatu yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima, efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan. Baiklah anak-anak hebat, itu tadi materi kita tentang interaksi sosial ya. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.